langkah keempat itu menentukan Z kritis dengan lebih dulu menentukan level of signifikan. Nah, jadi kita tulis aja. Mencari ya, ini mungkin. Mencari Z kritis, bukan Z tabel nih, orang banyak yang bilang tabel. Nggak ada Z tabel itu Z kritis ya. Mencari Z kritis dengan lebih dulu menentukan level of signifikan, boleh lah, level of signifikan. Ini namanya alpha gitu. Nah, di dalam penelitian orang sering mengambil alfanya 1%, alfanya 5%. Sebetulnya boleh saja mengambil 2%, mengambil 6%, itu tidak apa-apa. Cuman selama ini kita menggunakan 1 atau 5%. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja. Nah ini ya, nanti Anda mau berapa? Misalnya Anda mau 0,5 ya, kita coba saja. Atau kalau mau 0,1 boleh saja. Kalau mau 0,8 tentu boleh saja. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk ini ada keterangan ini, lalu kita tulis untuk alfa ya. Jadi kita ambil alfanya 5% lah, 0,05. Nah, di sini jangan hanya alfa saja. Lalu untuk alfa 0,05 dan nah ini yang tadi, ini hipotesis H1-nya kan begini. Mu X lebih dari 80. Kalau di sini ditulis dari mulai lebih tinggi, di sini lebih besar. Ini sudah menunjukkan bahwa hipotesis atau klaim kepala dinas tadi itu memihak gitu. Nah, yang begini itu hipotesis yang direksional, memihak. Lalu memihaknya kemana? Ke lebih tinggi. Berarti ini kita katakan untuk alfa 0,05 dan uji. Nah, ini yang perlu nih. Uji 1 ekor, jadi ini one tail. Jadi ke kanan ya. Sebab ini ke kanan, maka dari tabel Z yang dulu yang minggu yang lalu sudah kita bahas, maka dari tabel Z diperoleh Z kritis sama dengan, nah itu kalau Anda buka di tabel Z itu sama saja dengan begini caranya itu. Jadi kita gambar lah di sini dalam kurva normal itu. Ini tes nasional tuh mestilah normal ya. Nah, ini 0 itu untuk Z yang itu ya. Ini sekarang kita pakai di sini tuh harus pakai Z. Jadi ini skor Z. Untuk alfa 0,05 itu jadi mencari kembali seperti tadi. Jadi kita ambil ini. Nah, ini daerah kritisnya tuh ini maksudnya. Nah, jadi alfa 0,05 itu disimpan di sini. Jadi sama dengan yang contoh yang tadi. Kalau sekian persen itu diambil, maka gitu. Nah, ini alfa 0,05 itu bisa kita tambah lah jadi 0,05.000 sama saja, 500 sama saja. Nah, cari di kolom ketiga ya, karena ini ke kanan. Di kolom ketiga di dalam data target, cari bilangan yang besarnya itu 0,0500. Kalau tidak ada juga,
maka diambil yang dekat. Nah, kalau Anda buka, jadi disiapkan untuk kuliah ini, disiapkan buka tabelnya. Tabel Z, dari tabel Z itu kalau Anda buka, ternyata yang persis 0,500 itu tidak ada. Yang ada itu di atasnya 0,0505, di bawahnya lagi 0,0495. Sebetulnya kita boleh memilih yang atas atau yang bawah. Atau karena 0,0500 itu berada di antara 0,0505 dan 0,0495, berarti dia berada di tengah-tengah. Nah, sehingga Z-nya itu kita boleh ambil 1,65, itu dekat dengan 0505, atau boleh juga diambil 1,64 yang ada di bawahnya dari 0,0500. Nah, sehingga kita lihat ke kanan, ke kolom 1. Kan nanti di sana ada 1,65 untuk yang atasnya, untuk yang bawahnya 1,64. Tapi karena dia persis tengah-tengah, kita boleh menginterpolasi. Jadi 1,65 ditambah 1,64 bagi 2. Itu lebih tepat. Bukan lebih tepat, lebih masuk akal gitu. Tapi kalau nilai Z-nya jauh sekali, cukup pilih salah satu aja. Tapi untuk kali ini kita ambil yang interpolasi aja. Jadi dengan demikian Z kritisnya itu 1,645. Nah, tempatkan di sini 1,645. Nah, kan kita menentukan posisi itu ya. Nah, saya coba kita lihat kalau Z hitungnya tadi berapa. Nah, ini begini, ada catatan dulu ya. Tadi kan pakailah alfa 5%. Artinya daerah yang ekornya ini menunjukkan yang diaksir itu daerah penolakan H0. Sebab di dalam uji hipotesis yang diuji oleh peneliti itu adalah H0. Jadi dengan demikian H0, kalau nanti nilai Z-nya itu terletak di sini, maka H0-nya ditolak, berarti H1 yang diterima. Jadi selalu penguji itu menguji H0, bukan H1. Nah, sekarang kita lihat dari hasil langkah ke berapa tadi? Ketiga ya. Z hitungnya itu 1,5. Jadi ini saya beri tanda dulu ya. Yang putih ini namanya daerah penerimaan H0. Artinya kalau Z hitung berada di sini, H0 yang diterima. Tapi kalau Z hitung ada di daerah yang diaksir ini, itu H0-nya ditolak. Jadi acuannya itu H0. Nah, sekarang kita lihat hasil tadi menunjukkan bahwa Z hitung itu ada di sini kan. Dari hasil hitungan itu. Ini Z hitung. Nah, dengan demikian Z hitung itu terletak di mana dari gambar itu. Jadi gambar ini sangat penting untuk visualisasi sehingga kita tidak ragu. Nah, dari gambar yang diperoleh di sana, ternyata Z hitung itu terletak di daerah penerimaan H0. Nah, kita tulis saja langkah ke-5 ya, supaya singkat-singkat ini ada gambarnya. Lalu kita tulis karena Z hitung sama dengan 1,5 terletak, gambarnya terlihat di sini di daerah penerimaan H0, daerah penerimaan ya, di daerah putih itu, maka H1 ditolak.
Nah ini namanya sampai sini tuh baru sampai konklusi statistik gitu. Jadi baru sampai konklusi statistik. Nah apa artinya H1 ditolak? Artinya hipotesis yang ditulis di bagian langkah pertama itu tidak diterima gitu. Tapi tidak diterimanya tuh pada alfa 5%. Nah jadi di dalam statistika itu bisa saja H0-nya ditolak, tapi dengan menggeser level of signifikannya. Nah dengan demikian, karena H1 ditolak, ini sampai sini baru konklusi statistik, tuh tadi uji statistik. Nah dari hasil yang telah diperoleh gitu. Jadi ini kalimatnya. Maka karena H1 ditolak, maka berarti bahwa klaim kepala dinas yang menyatakan skor tes IPA kelas 9 di provinsinya lebih tinggi dari nasional itu tidak bisa diterima. Nah itu konklusinya tuh begitu. Jadi sekali lagi karena H1 ditolak, maka klaim kepala dinas yang menyatakan bahwa skor tes IPA di provinsinya lebih tinggi dari nasional tidak dapat diterima. Jadi selisih 3 poin untuk sampel itu tidak signifikan untuk menerima klaim kepala dinas yang menyatakan lebih tinggi. Nah itu jadi nanti yang sudah belajar statistika itu kesimpulan ini pada alfa berapa. Jadi kita harus bertanya itu. Nah itu coba dicermati dulu. Nanti mungkin ada pertanyaan, nanti kita bahas. Nah itu yang sangat basic dalam membuat hipotesis. Nah tentu sedikit lagi itu artinya di sini H0 diterima pada alfa 5%, pada level 5%. Lalu apakah kita boleh mengubah level signifikan? Itu tentu saja boleh. Jadi kalau misalnya biar kepala dinasnya misalnya jadi senang, itu boleh saja alfanya kita rubah saja. Jadi itu negosiasi dalam statistik itu. Andaikan tapi ini dulu dipahami dulu lah, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan bagaimana kalau alfanya diubah gitu. Itu dulu. Ya. Kita ulas kembali apa yang sudah saya jelaskan dalam menjawab atau menjelaskan kasus tadi. Tadi saya menjelaskan bahwa untuk menjawab pertanyaan dalam kasus kepala dinas tadi, maka kita gunakan uji statistik yang telah dilakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan 5 langkah, sehingga langkah terakhirnya itu yaitu langkah kelima dinyatakan bahwa H0-nya itu diterima karena nilai Z hitung sama dengan 1,5 terletak di daerah penerimaan H0, dan itu digambarkan secara visual oleh diagram yang berkaitan dengan kurva normal tadi. Nah, sampai dengan langkah 5, seperti saya tadi katakan, kita baru sampai pada konklusi atau kesimpulan statistik. Nah, jadi disitulah statistika inferensial itu dipakai gitu. Jadi
sampai langkah 5 itu baru sampai kesimpulan statistik.